pada saat kapan ya Kerma hal ini bisa terbongkar ya? Siapa aktornya, siapa bohirnya gitu. Karena terus terang kalau kita lihat perjalanan gerakan orang-orang ini, ya kan, mereka itu setiap hari loh Kerma, dari media ke media setiap hari, dari kunjungan protes ke sana terus ke sini, seolah-olah mereka tuh nggak punya pekerjaan. Muncul terus. Kayak padi Mobilisasi, tumbuh sini kan kayak jamur di musim. Ya Kairma, ya kan mereka juga kan punya kehidupan masing-masing, mereka punya keluarga. Tapi seolah-olah mereka itu benar-benar semacam aktor yang memang lu pokoknya sudah aman, udah. Pokoknya kerjanya ini aja, dari tempat ke tempat, dari studio ke studio, dari podcast ke podcast, ya kan? Melancarkan gerakan-gerakan seperti ini. Nah, kalau begitu adanya, berarti kan memang mereka ini sebenarnya nggak murni seperti yang mereka katakan itu. Bang, kalau saya orang suruhan. Saya dulu ya, saya ingat sekali saya dulu ya, Adian, kemudian Denny Siregar, orang-orang itu dulu semua secara tegas mengatakan soal ijazah Pak Jokowi ini asli, ya kan? Nggak ada itu cerita palsu, semua mengatakan hal yang sama. PDIP ya waktu itu ya, dengan semua TKN, saya juga termasuk di koalisi Pak Jokowi, semuanya kita sepakat dengan itu gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba sekarang ada juga yang berbalik-balik badan gitu loh ya. Nah ini juga menurut saya ini menurut saya ada manusia-manusia yang tidak punya konsistensi. Saya Bang, terus terang saya sampaikan di sini, ketika saya misalnya dulu mendukung Ahok, Nasdem mendukung Ahok kan. Nah, kemudian berarti saya ada di pihak Ahok dan saya harus berhadapan dengan Anies Baswedan pada saat itu. Nah, ketika kemarin saya diminta untuk jadi juru bicara Amin, saya menolak secara halus. Walaupun saya dapat SK. Saya bilang bukan saya nggak mau membantu, tapi saya nggak mau nanti omongan saya yang dulu tentang Anies akan disandingkan dengan omongan saya yang sekarang. Itu nggak baik menurut saya, untuk saya. Pasti akan terjadi itu. Pasti akan terjadi, dan saya nggak mau menjual diri begitu. Makanya saya minta maaf dengan Pak Surya Paloh bahwa saya membantu dengan cara yang lain. Gitu, tidak sebagai jubir, tapi saya akan membantu dengan cara yang lain. Saya akan patuh terhadap perintah partai dengan cara yang lain, tidak dengan sebagai juru bicara, karena saya nggak mau nanti disanding-sandingkan. Nah, masalahnya banyak nih politisi-politisi yang kemarin bela Jokowi mati-matian ya sampai urat lehernya keluar gitu kan, tiba-tiba sekarang malah kemudian berubah ya dengan alasan sekarang udah insaf. Padahal ini jejak digital itu kan nggak bisa hilang gitu. Aduh, saya bilang, kenapa sih menjual diri seperti itu? Nah itu menurut saya itu bukan politisi. Kalau politisi dia harus punya komitmen. Kalau nggak mau ya dia menepi gitu ya. Berjalan, duduklah di sudut yang sepi dulu sampai kemudian kontestasi selesai baru kita bertanding kembali. Ada framing yang terus digembar-gemborkan oleh mereka dalam setiap kegiatan mereka. Apa itu? Ya bahkan sampai mereka bikin ikat kepala. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Ini kan sebenarnya menanamkan semacam kosakata itu secara terus-menerus masif setiap hari, setiap kesempatan. Agar kemudian publik ini dipenuhi oleh kosakata itu, adili Jokowi. Nah, ketika orang lagi pikirannya waras, itu orang-orang nggak beres. Tapi ketika ada orang satu lagi hati, ada juga ya adili Jokowi kan gitu loh. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa, ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya begitu. Kan apakah itu enggak utama Anies? Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu.
Nah, kemudian kemarin bilang ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Lah, kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh, Iya, iya. undang-undang itu Iya, loh. iya. Bukan dia bilang law atau regulation, tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya. Itu Terus pun dia- belepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter, ya kan? Mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu. Saya juga heran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, Bu, masuk aja DPR, Bu, nyalonkan diri jadi anggota DPR aja biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu loh ya, lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Jadi lebih baik menurut saya Kak Irma, daripada ribut-ribut apa begitu. yang mereka harapkan dari kata-kata adili Jokowi itu yang setiap hari digembar-gemborkan ke ruang publik? Apa sih message apa sih yang ingin mereka tanamkan dan apa yang diharapkan dari publik dengan adili Jokowi itu sih? Ya mendowngrade Pak Jokowi lah. Karena Pak Jokowi ini terus terang aja popularitasnya seluruh Indonesia ini masih tinggi. Ada yang takut. Kan itu ya, urusannya cuma ada yang takut. Ya, maka kemudian Jokowi harus di-downgrade. Nah, kalau dia di-downgrade Jokowi, anaknya ini habis nih karirnya. Nah, ini aja kok soalnya, nggak ada yang lain, udahlah. Udah kita bisa Jadi, baca itu. Kalau kita anggap ini, kalau di dunia marketing, Kak Irma kan biasa orang mempromosikan entah kegiatannya, entah programnya kan gitu. Tujuannya positif. Kalau ini sebenarnya juga PRing juga atau marketing juga, tapi anti marketing barangkali ya. Iya kan Kak Irma ya? Sepertinya seperti itu karena kan dari sisi hukum, dari sisi filosofi, dari sisi kebenaran, satu pun nggak ada yang ada juga satu media pertanggungjawabkan yang sama selalu mereka ini. ada satu media yang selalu sok tahu. Menurut saya sok tahu ya. Media mainstream apa bukan? Aduh, media tempe tahu atau apalah ya, media tempe tahu Iya, atau iya, gorengan iya. lah gitu ya. Iya. Jadi selalu aja seolah-olah kalau ada apa-apa, sowan ke Jokowi. Dia sowan ke sini. Jokowi masih berkuasa. Matahari Jokowi kembar. masih ikut-ikutan. Jokowi masih ini, Jokowi masih itu, Jokowi. Pernah suatu kali saya sampai telepon salah satu hostnya. Kamu sok tahu, saya bilang kan kamu ngomong begini di media, padahal kamu tahu nggak saya ada di situ, yang kamu omongin itu salah, bukan itu. Saya tahu persis karena saya ada ada di sana, saya saksinya. Kamu ngomong itu udah nggak benar itu. Terus dia jawab apa? Ya namanya juga, ya nggak tahu ya namanya. Apa Kak Irma? Aduh, namanya juga bocor halus katanya. Gitu. Artinya Gitu. Jadi saya bilang, aduh. mereka mencari sensasi aja sebenarnya. Ya akhirnya kan orang bilang, aduh ya nggak apa-apa juga namanya juga bocor halus gitu toh. Akhirnya kan orang ngomong begitu juga bang. Iya. Jadi ya saya juga ya nggak ada masalah juga, silakan aja kalau memang mereka punya kerjaan seperti Gini itu. Kak Irma, kalau di kampung kita Kak Irma, bocah halus itu kan orang ODGJ. Kan gitu. Iya kan? Kalau di kampung kita Kak Irma, Di Sumatera Barat kan cuma di Sumatera Barat, di seluruh di seluruh Indonesia ya, orang Iya. bocah halus kan berarti orang ODGJ kan gitu loh. Nah, masa dia bangga dengan mengistilahkan bahwa mereka tuh orang yang ODGJ, kelompok ODGJ tapi membawa pesan-pesan demokrasi, membawa pesan-pesan kritik sosial, civil society. Jadi memang logika publik sedang diacak-acak oleh mereka. Saya ditanya loh bang dengan netizen, Bu Irma, itu apa benar itu sih? Mohon maaf ya, saya bukan mau mendiskreditkan gitu ya. Apa benar sih itu berita-berita bocor halus itu gitu? Terus saya bilang begini, kalau Anda percaya, ya kan, Anda cari aja sumber yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Tapi kalau Anda nggak percaya ya abaikan gitu loh. Karena kan kalau kebenaran itu harus ada fakta, data kan gitu.
Kalau cuman bisik-bisik tetangga gitu kan, ya ngapain juga kita dengerin bisik-bisik tetangga? Ya, tetangga itu kan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah kita sendiri gitu. Makanya saya bilang nggak usah dengerin bisik-bisik tetangga. Ya gimmick-gimmick seperti itu ya kita bikin sebagai satu hiburan aja, nggak perlu juga harus kita perdebatkan gitu loh. Ya, dan saya melihat begini Kak Irma, orang selalu banyak juga bertanya ke saya, ini endingnya seperti apa sih? Saya bilang, menurut saya ini nggak ada endingnya gitu. Kenapa? Karena kan ini terkait juga dengan apa kegiatan yang dibutuhkan oleh media, khususnya new media ya, ya kan? Karena kan selalu karena media sudah menjadi industri kan gitu. Syukurnya, alhamdulillah Kak Irma, podcast kami ini nggak mencari uang dari YouTube gitu loh. Syukurnya begitu. Makanya saya mau datang ke sini Bang. Jadi kita tidak mengharap kalau satu episode jumlah viewernya sedikit terus kita nggak dapat uang. Kita nggak berpikir seperti itu. Tapi sebagian besar ya teman-teman pengelola YouTube, dia periodisasinya tergantung dari viewer, Kak Irma. Semakin banyak viewernya yang menonton, maksudnya bukan like gitu ya, jempol gitu ya. Kalau kita pencet jempolnya, tapi semakin banyak viewernya, semakin banyak mereka dapat monetisasi dari YouTube gitu loh. Bang, kemarin sebelum 7 bulan ya, 7 bulannya, 7 bulan, saya pernah 7 bulan itu viewer saya di TikTok ya, itu sekitar 1.200, 1.200.000. Tiba-tiba disuspend, disuspend. Mungkin ada yang ngaduin, mungkin saya juga ada keluar kalimat-kalimat mungkin yang saya yang mungkin bagi TikTok itu nggak berkenan. Disuspend lah. Ya sudah, saya urus lagi, saya klarifikasi tetap nggak bisa, ya udah selesai. Saya bikin lagi YouTube TikTok yang baru, dan hari ini sudah sekitar 70.000 selama 6 bulan. Ya sudah 70.000, yang like itu sudah sekitar 300 ribuan lah. Yang like di ini ya. Tapi kalau TikTok saya tuh rata-rata kemarin saya dengan Bang Hotman itu sekitar 700.000 yang like. Kemudian soal Paula Verhoeven itu. Nah kemudian TikTok saya yang baru nih, yang soal panci mana panci ini sudah hampir 700.000 nih yang like. Iya. Jadi, dan dengan unpacking itu banyak yang saya langsung masukin ke TikTok juga Bang. Itu sudah ada yang 3.000, minimal 180.000 itu minimal yang saya dari unpacking. Jadi kan sebenarnya provider atau yang punya platform-platform sosial media ini kan sebenarnya memberikan apresiasi dalam bentuk monetisasi ya kan dari setiap produk yang mereka buat. Ya. Tapi kemudian kalau itu dijadikan sebagai istilahnya media atau instrumen untuk mencari kekayaan, saya pikir ini yang sekarang sedang dimanfaatkan oleh teman-teman yang memanfaatkan orang-orang yang butuh penyampaian sakit hatinya. Kalau bicara berapa sih penonton yang mendukung Pak Jokowi, ya kalau misalnya kita berdasarkan hasil pilpres aja, mereka mendapatkan misalnya kanal-kanal di sebelah ya, yang karena menghujat Pak Jokowi, menghujat Pak Prabowo, kemudian dapat viewernya bisa 1 juta, 2 juta, dan mereka happy di situ ya kan. Sementara kita yang justru memberikan semacam informasi yang positif, ya, balancing informasi. Kita cuma dapat misalnya 1.000, 2.000, seolah-olah kita kemudian merasa nggak ada urusan dengan unpacking Indonesia seperti itu kan begitu. Nah inilah yang kemudian tadi yang kita bicara lagi tentang gerombolan ini, ketika mereka di podcast tertentu yang memang itu podcastnya kolam mereka, ya kan Kak Irma, wah mereka sampai ratusan ribu dalam waktu sekejap, jutaan, seolah-olah itu bagian dari salah loh. Wawancara saya sama unpacking itu saya masukin ke TikTok saya itu viewernya 350, 250 banyak Bang. Nah jadi maksud saya memang viewer atau penonton dari media-media seperti TikTok atau YouTube ini memang dimanfaatkan oleh orang yang mengelola itu untuk emosinya dimanfaatkan. Sementara kan yang kaum 58% ya kan yang memenangkan Prabowo Gibran, mereka kan orang yang punya kesibukan yang mungkin waktu untuk menonton YouTube mungkin
sangat sedikit gitu loh. Jadi memang sepi penonton karena energinya positif kan begitu Kak Rima. Nah, kenapa mereka itu selalu banyak penonton? Jangan-jangan memang kurang kerjaan gitu loh. Ya gini, orang yang sakit hati pasti akan bereaksi. Bereaksi, Pak. Mencari saluran-saluran untuk bereaksi. menumpahkan Iya. sakit hati mereka ya. Suaranya besar, walaupun sebenarnya kecil. Nah, orang yang nggak sakit hati, yang percaya, ya dia diam aja. Silakan lo ngomong aja, emang gue pikirin kan gitu. Ya kan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.